Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini gue dapet dari sekelompok pendaki yang katanya ngalamin pengalaman aneh di Gunung Lawu. Kalau lo sering dengar, Gunung Lawu memang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Dari mulai pasar setan, jalur gaib, sampai penampakan yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi kali ini, ada cerita lain yang jarang banget dibicarain. Tentang sebuah warung misterius di Pos 3. Malam itu, sekelompok pendaki berjumlah 5 orang berangkat dari base camp. Mereka semua masih muda, mahasiswa semester akhir yang sengaja nyari hiburan dengan naik gunung. Namanya anak muda, semangatnya tinggi, dan mereka udah persiapan matang. Ada yang bawa tenda, ada yang bawa logistik, dan tentu saja mereka juga udah siapkan mental untuk menghadapi dinginnya Gunung Lawu. Di awal perjalanan, suasana masih normal. Jalanan tanah basah karena hujan sore, beberapa kali mereka harus berhenti buat ngatur napas. Tapi, obrolan mereka bikin suasana jadi cair. Ada yang cerita tentang pengalaman mistis di gunung lain, ada yang bercanda soal siapa yang paling kuat sampai puncak. Semua masih ketawa-ketawa. Sampai akhirnya, setelah beberapa jam jalan, kabut mulai turun. Suasananya berubah jadi hening. Lampu-lampu senter mereka nyorot jalan setapak yang sempit. Daun-daun bergoyang ditiup angin, dan sesekali terdengar suara burung hantu. Di saat itulah, salah satu dari mereka yang namanya Bimo tiba-tiba ngomong, katanya di Pos 3 ada warung kan? Nanti kita istirahat di sana aja. Gue pengen banget mie rebus anget. Yang lain langsung ketawa. Masa ada warung di tengah gunung sih? Ngaco lu. Tapi Bimo ngeyel. Katanya, dia pernah baca di forum pendaki kalau di Pos 3 Lawu emang ada warung kecil. Dan warung itu katanya buka kalau malam. Awalnya mereka ngangguk itu cuma mitos atau sekedar cerita buat nakut-nakutin pendaki. Ada juga yang bilang kalau penjualnya orang desa yang emang sengaja buka warung di sana. Sampai akhirnya, menjelang malam, mereka sampai di sebuah titik yang sunyi banget. Udara makin dingin. Kabut makin tebal sampai pandangan cuma 5 meter ke depan. Saat itulah, dari balik kabut, mereka melihat samar-samar sebuah bangunan kecil. Awalnya mereka kira itu cuma pondok biasa. Tapi begitu mereka mendekat, bentuknya jelas. Itu sebuah warung sederhana berdiri di pinggir jalur pendakian. Dindingnya dari papan kayu yang udah tua. Atapnya sengkaratan. Dan di depan pintu ada lampu minyak kecil yang menyala redup. Mereka semua saling pandang, kayak gak percaya. Anjir, beneran ada warung. Dengan perasaan campur aduk antara senang dan heran, mereka masuk ke warung itu. Di dalamnya ada beberapa bangku panjang dari kayu, meja sederhana, dan di pojokan ada rak kecil dengan beberapa bungkus kopi instan, teh sama mie instan. Di belakang meja, duduk seorang bapak tua dengan jaket tebal dan kupluk hitam. Wajahnya penuh keriput, matanya sayu, dan dari bibirnya keluar asap rokok yang mengepul pelan. Mereka ngeliatin mereka sambil tersenyum. Silakan duduk, nak. Mau pesen apa? Suaranya berat, dalam, dan entah kenapa bikin bulu kuduk merincing. Mereka semua duduk di bangku kayu itu. Rasanya hangat banget, kayak baru nemuin surga setelah jalan berjam-jam di dinginnya gunung. Salah satu dari mereka langsung nyeletuk. Pak, mie rebus sama kopi panas ya 5. Bapak itu cuma ngangguk, lalu berdiri dan mulai masak di dapurnya yang cuma dipisahin papan kayu tipis. Suara air mendidih, sendok yang beradu sama panci. Semuanya terdengar jelas di ruangan kecil itu. Dan entah kenapa, suasananya makin aneh. Warung itu sepi banget. Cuma ada mereka berlima sama bapak itu. Padahal jalur pendakian Lawu biasanya nggak sepi-sepi amat. Harusnya ada pendaki lain yang lewat atau mampir. Tapi malam itu nggak ada satupun orang lain. Mereka mencoba mengabaikan rasa aneh itu. Bau mie rebus yang harum bikin perut keroncongan. Apalagi udara dingin bikin mereka semakin nggak sabar. Tak lama kemudian, bapak itu keluar bawa 5 mangkuk mie rebus panas dengan uap yang mengepul. Dia taruh satu-satu di depan mereka sambil tersenyum. Makan yang banyak, nak, biar kuat sampai puncak. Mereka semua ngucapin terima kasih, lalu langsung makan dengan lahap. Rasanya enak banget, hangat, gurih,
bikin badan berasa lebih seger. Apalagi ditambah kopi panas, makin lengkap rasanya. Tapi semakin mereka makan, semakin aneh suasananya. Lampu minyak di warung itu sesekali berkedip. Angin kencang bertiup dari celah-celah dinding, bikin suara berderak di kayu. Dan bapak itu duduk di pojok sambil merokok, matanya ngeliatin mereka satu-satu. Tatapan yang dalam kayak nembus sampai ke hati. Salah satu dari mereka, si Bimo, akhirnya buka suara. "Pak, Bapak tiap hari naik turun gunung buat buka warung di sini. Gak capek apa?" Bapak itu tersenyum lagi. Senyumannya lebar tapi aneh. Ada sesuatu di balik senyum itu. Dia buang asap rokok pelan-pelan, lalu jawab dengan suara serak. "Nak, Bapak gak pernah turun." Mereka semua terdiam. Gak ada yang berani ngomong. Suasana warung makin sunyi. Hanya ada suara api kecil dari kompor yang masih menyala. Kata-kata itu terus terngiang di kepala mereka. Bapak gak pernah turun. Dan sejak kalimat itu diucapin, hawa di dalam warung berubah. Semakin dingin, semakin menekan, dan ada rasa gak enak yang susah dijelasin. Warung itu mendadak hening setelah kalimat si bapak tua keluar. Bapak gak pernah turun. Kata-kata itu bikin mereka semua saling pandang, bingung antara harus ketawa karena aneh atau harus diem karena takut. Salah satu dari mereka, namanya Aldi, mencoba ngelempar candaan biar suasana cair. "Jangan-jangan Bapak ini udah jadi orang tetap di sini ya? Dapat KTP alamat pos 3 Gunung Lawu gitu." Tapi nggak ada yang ketawa. Suara Aldi pelan-pelan tenggelam karena tatapan Bapak itu masih nempel di mereka. Tatapan tajam tapi juga kosong. Kayak nggak ada kehidupan di balik bola matanya. Lalu bapak itu ngomong lagi. "Yang butuh makan itu kalian, bukan bapak." Suaranya berat, tapi kali ini kayak bergema. Seolah-olah bukan cuma dari mulutnya, tapi dari seluruh ruangan. Mereka menelan ludah. Mie rebus yang tadi mereka makan masih tersisa di mangkuk. Awalnya terasa enak, gurih, bikin hangat. Tapi sekarang lidah mereka mulai ngerasa pahit. Ada rasa getir yang makin lama makin kuat. Perut mereka juga mulai mual, kayak ada sesuatu yang gak beres. Bimo, yang duduk paling depan, perlahan menurunkan sendoknya. Dia melirik ke mangkuknya, dan detik itu juga darahnya serasa berhenti mengalir. Mie yang tadi kelihatan kuning hangat, sekarang berubah. Benang-benang mie itu bukan mie lagi. Tapi cacing-cacing hitam yang masih bergerak menggeliat pelan di dalam kuah keruh. Uap panasnya udah nggak ada, berganti bau anyir yang nusuk hidung. Bimo refleks mendorong mangkuknya sampai jatuh ke lantai. "Gila, ini apaan?" Semua langsung nengok ke mangkuk masing-masing. Dan mereka semua lihat hal yang sama. Mie rebus yang tadi mereka makan udah berubah jadi sesuatu yang menjijikan, kayak belatung bercampur tanah basah. Ada juga potongan kecil yang bentuknya mirip jari manusia. Samar, tapi cukup jelas buat bikin mereka semua muntah di tempat. Suara sendok yang tadi terdengar normal, kini berubah jadi bunyi beradu yang nyaring banget. Kayak memekakkan telinga. Lampu minyak di meja juga mulai berkedip-kedip cepat. Hampir mati. Sementara itu, bapak tua itu masih duduk di pojokan merokok dengan tenang. Tapi ada yang berubah dari wajahnya. Senyumannya makin lebar. Terlalu lebar untuk ukuran manusia. Pipi keriputnya tertarik dan dari sudut bibirnya mulai netes cairan merah pekat. Aldi langsung berdiri. "Pak, ini apaan sih? Kita lagi bercanda atau gimana?" Suaranya gemetar. Tapi bapak itu gak jawab. Dia berdiri pelan-pelan. Tubuhnya ternyata lebih tinggi dari dugaan mereka. Saat dia melangkah ke depan, lampu minyak makin redup. Dan di setiap langkahnya, papan kayu di lantai berderak panjang. "Sudah makan kan?" Suara bapak itu kali ini berat banget. "Kalau sudah, berarti kalian gak bisa lagi pulang." Detik itu juga suasana pecah. Salah satu dari mereka muntah hebat. Isi perutnya tumpah di lantai. Yang lain langsung bangkit, pingin keluar dari warung itu. Tapi anehnya, pintunya yang tadi kebuka, sekarang hilang. Yang mereka lihat cuma dinding papan kusam. Mereka panik, teriak-teriak, mukul-mukul dinding kayu biar bisa keluar. Tapi papan itu keras banget, gak bisa dijebol. Di tengah kepanikan itu, suara bapak tua makin jelas. Dia ketawa, pelan,
tapi gema suaranya kayak ngikutin sampai ke dalam kepala. Dan ketika salah satu dari mereka nekat nengok lagi, tubuh bapak itu udah berubah. Jaket tebalnya robek di beberapa bagian, kulit tangannya pucat kayak mayat. Bahkan jari-jarinya panjang-panjang dengan kuku hitam tajam. Matanya udah gak punya bola mata, cuma rongga hitam kosong. "Kenapa buru-buru pergi, Nak? Masih ada banyak menu di warung ini," katanya pelan. Dan disitulah mereka semua terpaku, gemetar. Dan di detik itu mereka sadar warung itu bukan tempat singgah biasa, tapi semacam jebakan. Satu hal yang bikin mereka makin merinding adalah di rak belakang yang awalnya berisi kopi instan dan teh, sekarang penuh dengan benda-benda aneh. Ada kantong plastik hitam yang di dalamnya kelihatan rambut manusia, ada tulang kecil yang disusun kayak souvenir, dan beberapa botol kaca berisi cairan merah pekat dengan gelembung-gelembung kecil di dalamnya. Hawa di ruangan makin pekat. Nafas mereka makin berat. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dari semua arah. Dan tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari bawah meja. Tok, tok, tok. Suara itu berulang 3 kali. Bimo yang paling dekat dengan meja memberanikan diri untuk nengok ke bawah. Dan dia langsung jatuh terduduk, mukanya pucat. Di bawah meja ada 3 kepala manusia. Rambutnya panjang berantakan, matanya melotot dan mulutnya terbuka kayak lagi menjerit tapi tanpa suara. Bimo teriak sekeras-kerasnya. Dan teriakan itu kayak jadi tanda kalau mereka harus kabur, apapun yang terjadi. Mereka dorong bangku, jatuhin meja, semua demi cari jalan keluar. Tapi bapak tua itu bergerak cepat, jauh lebih cepat dari manusia biasa. Tubuhnya melompat ke arah mereka dan dari mulutnya keluar suara geraman panjang kayak binatang buas yang lapar. Suasana di dalam warung itu kacau. Bangku terbalik, mangkuk mie tumpah ke lantai, dan aroma anyir bercampur dengan bau kayu lembab memenuhi ruangan sempit itu. 5 pendaki itu udah gak mikirin apa-apa lagi selain satu hal. Mereka harus keluar dari tempat itu apapun caranya. Salah satu dari mereka, Damar, nekat nendang bagian dinding warung. Anehnya, meskipun warung itu kelihatan rapuh, papan kayunya sama sekali nggak goyang. Seolah-olah dinding itu bukan kayu, tapi tembok keras. Bimo teriak panik. "Gila, kita kejebak. Ini apaan sih tempat sialan?" Sementara itu, bapak tua itu udah berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya makin jelas berubah. Kulitnya pucat, keriputnya hilang berubah jadi retakan-retakan gelap, kayak tanah kering. Lehernya panjang, nggak wajar, dan matanya hanya rongga hitam yang dalam, kosong, tapi menatap mereka seolah bisa melihat sampai ke jiwa. Dia melangkah maju, kuku panjangnya seret di dinding kayu, bikin suara screech yang nyaring banget, sampai bikin telinga sakit. "Kalian sudah makan, berarti kalian bagian dari warung ini sekarang." Seketika, suara-suara aneh mulai terdengar. Bukan cuma dari bapak itu, tapi juga dari rak, dari bawah lantai, dari langit-langit. Suara orang terisak, suara rintihan, bahkan suara minta tolong yang samar-samar. Dan saat mereka nekat nengok ke arah rak kayu di belakang, barang-barang di sana udah berubah. Bungkus kopi yang tadi mereka lihat sekarang udah jadi toples kaca berisi mata manusia yang ngambang di cairan kekuningan. Bungkus mie instan di rak sebelah udah jadi potongan tangan kecil yang membiru. Semuanya udah jadi sesuatu yang bikin perut mual dan kepala pusing. Nafas mereka makin cepat. Aldi teriak, "Lari, cari celah keluar, apa aja." Mereka mulai mukul-mukul semua sisi ruangan. Dan anehnya, saat salah satu dari mereka nekan pintu kayu dengan keras, tiba-tiba papan itu terbuka sendiri, nyeret ke samping. Bukan ke arah jalur pendakian, tapi ke sebuah lorong gelap. Lorong sempit, panjang, kayak terowongan dengan dinding basah berlumut. Tanpa pikir panjang, mereka semua lari masuk lorong itu. Nafas ngos-ngosan, jantung berdebar kayak mau meledak. Suara tawa bapak tua itu masih kedengeran di belakang. Berat, panjang, dan semakin lama semakin dekat. Lorong itu seakan gak ada ujungnya. Mereka lari terus, sampai kaki serasa mau copot. Tapi makin mereka lari, makin aneh rasanya. Jalannya berulang. Dindingnya sama, bau busuknya sama, bahkan ada genangan air yang sama mereka injak berkali-kali, seolah mereka cuma muter di tempat.
Dan dari dalam kegelapan muncul suara langkah kaki lain. Duk, 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 berat, lambat, tapi jelas mendekat. Mereka berhenti, nyoba nyorot dengan senter. Tapi cahaya senter malah bikin mereka makin takut, karena di ujung lorong berdiri sosok bapak tua itu lagi. Tubuhnya nunduk, tangannya panjang hampir nyentuh lantai, dan senyum lebarnya bikin semua darah di tubuh serasa berhenti mengalir. Salah satu dari mereka pingsan di tempat, gak kuat nahan ketakutan. Yang lain langsung panik, nyoba muter balik. Tapi di belakang mereka, lorong udah ketutup rapat. Gak ada jalan keluar. Bapak itu maju pelan-pelan. Suara langkahnya berat. "Kalian milik warung ini sekarang," katanya dengan suara bergetar, kayak ribuan orang bicara bersamaan. Detik itu juga, lampu senter mereka padam satu persatu. Gelap total. Teriakan mereka pecah, panik, dan terakhir yang kedengaran hanyalah suara tawa bapak itu bercampur dengan isakan yang gak jelas dari arah mana datangnya. Dan setelah malam itu, kelima pendaki itu gak pernah terdengar kabarnya lagi. Orang-orang basecamp bilang mereka gak pernah sampai ke puncak dan gak pernah turun juga. Anehnya, tim pencarian gak nemuin jejak mereka di jalur resmi. Seolah-olah mereka hilang begitu aja di telan gunung. Tapi ada satu hal yang bikin cerita ini makin merinding. Beberapa bulan setelah kejadian itu, ada pendaki lain yang naik Gunung Lawu. Dia cerita, waktu istirahat di pos 3, dia sempat ngelihat cahaya redup kayak lampu minyak di tengah kabut. Dan samar-samar ada bau mie rebus yang kecium dari arah sana. Tapi dia nggak berani mendekat. Karena katanya, dari jauhan dia lihat sosok seorang bapak tua duduk di depan warung kecil, merokok sambil senyum ke arahnya. Warung yang katanya nggak pernah ada di peta jalur pendakian. Dan orang bilang penjualnya memang gak pernah turun gunung. Itu tadi cerita tentang warung misterius di pos 3 Gunung Lawu. Entah beneran ada atau cuma ilusi, yang jelas banyak orang bilang Gunung Lawu memang menyimpan rahasia yang gak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Kalau suatu saat kalian mendaki, lalu tiba-tiba nyium aroma mie rebus di tengah kabut, hati-hati. Jangan-jangan kalian lagi deket sama warung itu. Terima kasih udah dengerin cerita ini di Lorong Sunyi. Jangan lupa subscribe, biar gue makin semangat nemenin malam kalian dengan kisah-kisah horor lainnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya, dan semoga malam kalian masih bisa tidur nyenyak.